Dia nggak bawa laptop ya kayaknya. Oh jadinya bawa. Oke sip, kita lanjut ya. Tadi teman-teman itu udah menggunakan DevTools ya untuk ngehandle problem kalian yang overflow tadi ya. Nantinya kita sering-sering untuk menggunakan DevTools untuk melihat kira-kira hierarki kita tuh seperti apa ya. Udah? Oke, kita lanjut ya. Nanti mungkin abis ini karena untuk onboarding screen-nya sudah ready ya, kita udah bisa clicking, kemudian dia udah bisa pindah ke halaman login, berarti dia udah siap tuh untuk kita mulai progress di onboarding, bukan onboarding ya, progress di authentication screen. Pertama adalah login, baru ntar register, gitu ya. Oke, kemudian kenapa? Enggak sih, harusnya enggak segede gitu. Itu get proportionate height apa width yang dipanggil? Di mana ayo? Ya. Iya. Pemanggilan olah teksnya, dia width atau height yang dipanggil? Benar. Ukurannya? Oke. Di bagian onboarding screen-nya apakah udah dipanggil size config init-nya? Size config kelasnya, kemudian metode initnya dipanggil udah? Oke, berarti di pengaturan size config-nya coba dibuka kelas size config, kemudian lihat pastikan ukurannya bukan 812 tapi 375. Udah. Nah, berarti ada bug lagi di sana. Harusnya munculnya kayak gini, dia proporsi, nggak gede, nggak kecil. Tapi punyanya Hilwa kecil ya. Kalau punya Vio, ini juga gede banget guys. siapa yang gede banget coba? Kok kayak nggak sama mulu ya? Oh, Mistia ya. Kodenya sama loh padahal. Teks Oala. Gede banget. Coba lihat Nail. Enggak, itu mah. Kalau yang ngejalanin di emulator tuh kelihatannya gede banget ya. Iya enggak? Iya enggak? Mungkin next kita coba download satu emulator lagi tapi yang ukurannya tuh beda ya. Itu kalian yang gede banget Hilwa itu ukurannya apa? Dia handphone apa? Medium phone. Ini juga sama nih medium. iPhone X. Oh itu iPhone. Kamu ngejalanin di iPhone. Terus yang iPhone X itu apa? Oh iya, itu karena standarisasi kita menggunakan iPhone X. Tapi nanti kita coba untuk download emulator lagi biar lihat perbandingannya ya. Kalau emang nanti di emulator yang baru itu teksnya masih kayak gitu atau bahkan lebih kecil atau gede banget, berarti ada bug di codingannya, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Kalian pada jet lag gitu deh. Kenapa? Apa? Tuesday? Tuesday? Maksudnya apa tuh? Masa sih? Ah, itu mah cuman mindset aja. Kodamnya keluar kodam. Apa? Oh my god. Naik put. Oke, continue ya. Tapi sebelum kita continue, kalian lihat apakah layar kalian tuh benar-benar pure putih atau ada yang aneh di sana? Aneh. Tapi kok nggak dikasih tahu dari awal sih? Ya, mungkin nanti. Tanyain aja, tanyain. Itu berarti kalian asumsi aja, asumsi. Ya, caranya gini, gampang. Silakan di material app kalian tulis namanya scaffold. Scaffold di material app. Iya, di main.dart udah. Bukan di sini dong, salah. Pantesan nggak ada.
Di tim data dong, kan ini kan tema, ya nggak? Di pertemaan di sini. Ya, di pertemaan silakan setelah yang text tim ya, itu dikasih koma ya. Di enter kita panggil scaffold background color. Itu yang white. Colors dot white. Di restart dah putih. Udah ya? Udah? 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 Karena di sini onboarding untuk initial root-nya kita mau ngejalanin yang login dan register, kita pindah aja dulu biar setiap ada perubahan kita bisa langsung lihat. Ini langsung arahin ke login. Nah, ini di restart. Nah, kita nanti setiap perubahan pasti akan kelihatan di sini. Siap? Siap? Kita punya beberapa to-do list dan Mistia sudah buat ya agar proses kita itu menjadi lebih mudah. Di sini pertama untuk authentication kita pertama ngurusin dulu modelnya teman-teman ya. Sama kayak yang onboarding juga kita kan pertama model ya nggak? Ya nggak? Terus kita habis itu baru pendataan ya. Di sini kita punya validators. Kalian ingat kalau misalkan kalian ada dihadapkan dengan halaman login atau register ya, itu teman-teman itu kalau misalkan email harus memasukkan format @gmail.com. Pernah kayak gitu? Kalau misalkan teman-teman nggak masukin kayak gitu pasti ada error ya nggak? Nanti kita akan membuat sebuah validator untuk memvalidasi hal tersebut ya. Jadi pertama di out ya, silakan kalian buka. Kemarin kita udah bikin out kan? Udah? Isinya apa? Isi login screen. Mestinya udah ada nih stateful. Berarti nggak kosong dong. Oke, tadi ya oke. Tadi pertama itu kita ngurusin model dulu ya. Jadi di model kita punya folder model. Punya? Punya? Punya apa enggak? Punya. Silakan buat di models ya, new file, kemudian namanya adalah bukan onboarding lagi sih, ngomong dong. Models di models iya, kemudian kita buat yang namanya users underscore model. Udah di models betul. Di model sudah buat user model udah. Kita buat kelas baru. Ya, namanya user model. Sudah? Di sini nanti kita bakal ngasih beberapa isian. Misalkan ada full name, email dan password. Itu adalah data-data yang kita butuhkan ketika user itu melakukan proses autentikasi, gitu ya. Ya. Final string ya, dia nullable biar dia bisa diisi atau bisa enggak ya. Di sini ada full name ya. Kemudian kedua di sini ada email. Kemudian yang terakhir itu ada password. Nullable-nya dihilangin untuk yang password dan email. Jadi yang nullable adalah nama lengkap aja. Udah. Dia merah ya. Comment titik create constructor. Nah, udah gini aja. Yang required itu semuanya jadi required ya. Tapi kan untuk yang full name kan dia enggak ya, karena dia adalah nullable. Kalau required berarti dia nullable enggak jatuhnya? Enggak ya, karena nullable bisa kosong bisa enggak. Sedangkan required itu wajib. Jadi di sini required untuk full name-nya kita hilangkan. Jadi seperti ini. Udah? Untuk model sudah ya. Kemudian kita selanjutnya membuat validators ya. Validators tadi untuk memvalidasi pengisiannya itu kira-kira benar nggak sih? Atau ada hint atau clue khusus atau panduan khusus untuk user itu gunakan atau mempermudah ketika proses autentikasi. Silakan buka utils. Udah? Utils di sini kita tambahkan file baru namanya validators.dart.
validators.dart. Sudah? Nah, di sini bakal banyak if else, siap-siap ya. Di sini kelas ya, kemudian namanya adalah validators. Nah, seperti ini. Sudah? Jangan cepat-cepat. Oke. Jadi nanti teman-teman di validators ini misalkan full name is required. Jadi harus diisi semua loh, kayak wajib ya nggak? Kayak misalkan kalian ngisi Google Form deh. Google Form misalkan ada kolom yang harus diisi tapi kalian nggak isi, pasti kalian ada kan? This field is must be fill, gitu ya. Nanti kita akan bikin seperti itu. Sudah? Kelasnya udah? Oke. Kita bikin static string. Ya, di sini static string. Dia nullable. Ya, untuk nama tadi nullable, jadi kita di sini kita kasih nullable juga. Kemudian kita bikin yang namanya method validate full name. Tapi kalau misalkan biar gampang, kalian bisa kayak gini ya. Ini bisa hapus. Kemudian kalian bisa main gitu karena ini adalah ya teman-teman, ini adalah sebuah function yang kalian buat gitu. Di sini main gak ada ya dia. Oke, berarti dia nggak mau. Oh, bukan main tapi fun. Oke. Kemudian di sini tipenya bukan void tapi static. Tipe fungsinya dia static. Nah, nama fungsinya itu yang tadi ya, validate full name. Validate full name. Nah, di sini kita spesifikasikan, oh fungsinya nanti kembaliannya akan berbentuk string. Jadi kita buat seperti ini ya. String. Nah, sudah. Kemudian untuk parameternya kita kasih parameter value dengan tipe data string nullable. String value. Oke, sip. Udah. Jangan sampai typo nih, mesti typo nih, value gitu, value. Udah. Di sini kita tambahkan if. Gak usah if tapi if dulu ya. Kondisinya adalah kalau misalkan value-nya null ya. Artinya user isi nggak? Kalau value-nya nul artinya user isi nggak? Enggak, kan nul kan kosong. Ya enggak? Atau kalau operatornya apa logonya? Di perkondisian kalau atau or garis 2. Gini. Ini or ya. Atau value dot is empty ya, berarti kosong ya nggak? Intinya kalau misalkan kondisinya user itu belum ngisi deh, jadi isian untuk namanya itu nul atau kosong gitu ya, kita akan nge-return sebuah teks. Jadi return aja di sini sebuah string karena di sini sebuah string ya nggak? Nilai kembaliannya tuh string teman-teman. Jadi di sini returnnya string ya. Kalau misalkan integer miss, emang dia nggak bisa miss, nggak bakal bisa. Misalkan nih miss ya, coba di sini stringnya diubah menjadi integer ya. Pasti dia akan merah karena mintanya bukan integer tapi string. Nah, gitu ya. Di sini kita tambahkan yang namanya full name is required. Nah, sudah. Gini aja dulu, oke? Kalau else berarti apa? Diisi atau enggak? Diisi, karena ini kan nggak diisi ya nggak? Nah, kalau else-nya kita di sini karena kita nggak pakai else langsung bisa nge-return teman-teman. Return null. Artinya dia nggak lakukan apa-apa si validatornya gitu ya. Oke? Oke, siap. Ini untuk validator pertama ya. Kedua, kita bikin baru ya. Untuk isian email sama persis. Jadi tapi kita nggak usah copy paste biar teman-teman bisa dapat hikmahnya. Ya. Jadi di sini buat function lagi sama-sama string ya. Ini static. Nah, kemudian di sini kembaliannya adalah string karena kita mau mengembalikan sebuah teks ya, string nullable ya. Nama functionnya validate email. Nah, sudah, parameternya sama value ya. String nullable.
value. Nah, sudah. Kemudian di sini kita bikin if lagi. Di sini kita nanti bakal bikin nested if, teman-teman. Kalian harus bisa baca kondisinya apa, ya. Oke? Nah, pertama, kalau misalkan value-nya itu kosong, ya, sama kayak tadi, berarti kan user belum isi, ya nggak? Atau value is empty, value.ise, ya, value is empty, ya kan? Return lagi di sini, ya. Kemudian teksnya adalah email is required. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini ada if lagi. Jika lagi di sini if. Nah, kemudian di sini value, kemudian dot ends with, berakhir dengan, kalau email apa? @gmail.com. Kita bisa masukin aturannya atau rulesnya di sini. Jadi di sini logika nggak, teman-teman? Kita masukin logiknya di sini, teman-teman. Baru UI-nya nanti, ya nggak? UI mah tinggal masukin text field, teksnya apaan, terus dia dekorasi dari teksnya gimana dan lain sebagainya. Tapi untuk logika pengisiannya kita masukin di sini, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan value-nya berakhir dengan gini, berarti dia harusnya nilainya true apa false? True, ya. Tapi di sini mestinya mau bikin false, berarti gimana? Artinya yang pertama ini misalnya ada bikin, ini jadi negatif, yang ini juga negatif, teman-teman. Artinya dia semuanya nggak bisa login gitu, jadi negatif. Di sini kalau misalkan value kosong atau value-nya is empty, email is required akan ditampilkan. Yang kedua, kalau misalkan value-nya itu berakhir dengan string @gmail.com, kalau mau dibikin kan true berarti kan? Berarti kalau misalkan user itu ngisinya value ends with @gmail.com itu true. Ya, berarti mereka ngisinya beneran @gmail.com. Tapi kalau misalkan enggak @gmail.com, artinya di sini harus negatif, ya enggak? Kita bisa tambahin operator bukan atau not di sini. Artinya kalau misalkan si value itu enggak berakhir @gmail.com gitu ya, dia akan mengirimkan lagi return. Kemudian string kayak gini, please enter a valid email. Gitu ya. Dapat gak logiknya? Dapat ya. Nah, kalau benar kita langsung return aja null karena dia bener ngapain gitu kan. Validator kan tugasnya adalah untuk ngehandle kalau usernya itu mengisi dengan tidak sesuai aturan gitu ya. Nah, sip. Ini yang kedua sudah, save aja dulu ya kan. Kemudian kita ada validate password ya. Validate password di sini bikin lagi fun. Kemudian static. Ya, alhamdulillah. Di sini tipenya adalah string null lagi ya, string null label. Semuanya pokoknya string null label deh. Kemudian nama functionnya adalah validate password. Validate password. Nah, parameternya sama string value. Dia yang beda adalah logiknya ya. String null label value, sip. Kemudian di sini kita tambahin if lagi ya. Di sini kalau misalkan value itu sama dengan null ya, atau value dot is empty ya, dia ngapain? Return password is required gitu ya. Return password is required. Nah, sip. Kalau enggak ya null aja gitu kan. Sip. Terakhir, ini kan kita cuma punya 3 ya. Tadi isiannya yang ada di model kan kita cuma punya 3, teman-teman. Ada full name, email, dan password, ya enggak? Ya enggak? Nah, tapi untuk yang register, teman-teman, ini model tuh FYI kita akan gunakan di login dan register. Sama-sama login dan register itu isiannya full name, email, password. Bedanya kalau di register itu ada confirm password gitu doang ya. Jadi di validator kita nambahin buat di register screen nanti. Jadi kita tambahin untuk validator confirm password sama fun baru ya. Kemudian tipenya adalah static di sini, kemudian string null label ya. Kemudian namanya adalah validate confirm password. Validate confirm
Oke, sudah? Nah, di sini kira-kira ada perbedaan nggak teman-teman? Nih seru nih. Kan kalau sebelumnya misalkan kita, oke, konteksnya password aja deh. Jadi dia apple to apple. Kita ngebandinginnya sama validate buat password. Kalau password kan dia ngevalidate-nya itu cuma value aja ya? Ya nggak? Artinya value ini nanti diambil dari isian user. Kalau value-nya kosong kan berarti user nggak ngisi gitu ya. Tapi kalau confirm password itu beda teman-teman. Yang dia nilai itu bukan isian dari user, bukan itu doang. Tapi apakah dia sama dengan password yang udah diketik sebelumnya gitu ya? Nah, jadi di sini parameter kita bikin dua. Yang pertama sesuai inputan user, yang kedua apakah si password yang diketik ulang itu sama kayak password yang diketik sebelumnya gitu. Nah, jadi kita di sini bikin pertama untuk yang value, yang kedua itu string original password. Ya. Nanti dia akan ngambil nih password yang sebelumnya diketik gitu ya. Ya. Sip. Di sini if lagi kalau misalkan value sama dengan original password, ini berarti positif atau negatif? Kalau positif itu pasti dia nilainya itu bener dan bisa login. Kalau negatif berarti dia salah dan gak bisa login. Positif. Nah, gimana caranya bikin ini menjadi negatif? Not di sebelah mananya? Depan? Di sini? Ah, bukan. Tapi di sini. Ini kan operator equal to, ya nggak? Ada juga operator not equal. Ini namanya operator not equal, teman-teman. Jadi bacanya adalah kalau value nggak sama dengan ori password, gitu ya. Jadi dia nilainya negatif. Jadi kita return password do not match. Nah, semua logiknya nih udah kita masukkan. Kemudian di sini kita return null. Udah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Enggak ya? Sip. Geser dikit. Kanan, sini. Dah. Oke. Silakan kalian masukkan dulu record kodenya ke Git ya. Jadi git add semuanya perubahannya karena kita udah berhari-hari gitu belum git add ya. Kemudian git commit message-nya dimasukkan ya. Oh iya, finishing onboarding screen and adding validators for out. Nah, sip. Itu untuk message-nya ya. Jadi kita kasih tahu nih secara spesifik di Git yang sekarang, di versi yang sekarang kita tuh udah ngapain aja. Pertama berarti untuk message-nya kita finishing onboarding screen and adding validators for out gitu ya. Git push oke, sip. Udah. Ya. Ya. Coba sini. Git add titik ya. Kalau git add doang bingung dia apa yang mau tambahin, ya nggak? Jadi kita harus masukin kalau titik itu berarti kalian masukin semuanya. Jadi belum git add nih kayaknya nih. Oke. Ya. User model kita lihat. Ini udah nih. Nanti teman-teman bantu aja buat copy paste nih si message commitnya ya. Commit message-nya dibantu nanti ini soalnya mau istilah tutup, mau lihat user model. Yang mana error? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Oh, ya. Siap. Dah. Udah? Ada yang masih stuck di git-gitan? Oke, ditungguin bentar nih, belum lanjut. Ini kayaknya hari ini kita bisa cepet nih ngodingnya. Capek? Emang capek ya ngoding? Menarik. Di sini ya.
Kira-kira kenapa? Ada yang tahu gak? Hah? Kenapa di model nggak ada confirm password? Karena value-nya harus sama. Karena value harus sama dan value-nya itu cuma ngambil dari password. Ya, jadi kita cuma butuh password aja, Yasmin. Untuk confirm password itu dia cuma mau matchingin datanya doang gitu. Jadi datanya tetap kita ngambilnya dari password. Nice question. Ya. Thank you. Miss, Ya. gitu. Fatal, not a good capacitor or different characteristics. Coba let's go ke sini. Kalau ditinggalin ntar tiba-tiba mati ini. Belum di setting. Apa tuh? Ciput ya pakai nggak itu? Pakai Miss. Sri Mulyani. Gerah gimana gerah? Mana coba lihat. Dulu aku selalu masalah digit nih Sarah. Iya ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Ini oke. Ini udah kah? Udah diitin belum? Apanya? Oh diituin dulu. No, coba di TV. Ini kan ada gitnya nih. Ini artinya Oh iya. iya mana? Oh iya, belum Miss. Oh belum di git init. Hah? Tadi tuh tau gak sih Miss, Apa? promo aku keluar, gak tahu semua akunnya keluar. Astagfirullah. Terus baru masuk lagi. Coba git status Di mana? di sini. Git status. Ya, git status. Bentar Miss. Yap. Oh my god. Jangan nyamuk ah. Oke, tadi kan Nael ada masalah yang dia numpuk di sini kayak Owala terus dalamnya Owala itu dari kapan? Kemarin dong, habis udah nggak ada. Coba buka browsernya, buka GitHub-nya Nael. Ini GitHub. Ini Owala app. Mm-mm. Harusnya bener ya. Owala app. Ini. Itu Ya? baru masuk lagi tadi Miss. Oke. Bentar ya. Git. Oke. Wah, ini Karena kerupuk keluar Miss. Kah? Gitu kah? harusnya nggak ngaruh sih. Tapi dia berarti kalau tandanya Nael, dia git status dia nggak mau. Not a git repo. Berarti ini tuh di detect tuh bukan sebagai repository Nael, tapi di sini. Tapi itu yang kemarin. Terus ini folder yang sama. Iya harusnya. Seriously? Iya Miss, kemana soalnya bisa. Waduh. Git kalau git init dia pasti bukan reinitialize tapi initialize. Kan initialize berarti dia sebelumnya belum melakukan git init Nael di Berarti sini. ini baru lagi gitu. Iya. Dia kedeteknya Kok tuh gitu? bukan sebagai git repo Nael. Kalau misalkan kita paksain buat ngambil dari sini ya, nanti dia pasti konflik. Karena ini dia config file ya. Misalkan nih config file ini udah ada config filenya juga ya nggak? Jadi ada dua file yang sama tuh. Mending dia baru aja deh Nael. Jadi nanti yang ini dihapus. Ya. Gitu. Jadi kamu bikin repo baru. Coba di sini aja langsung. Berarti nggak apa-apa kan tapinya? Nggak apa-apa. Nggak ada, dia nggak bakal rusak apa-apa kan Miss? Nggak bakal rusak apa-apa. Nanti yang perlu diperhatiin kalau udah uji kom tuh, karena kamu bukan cuman bermain-main dengan kode kamu sendiri, tapi sama teman-temannya. Ya oke. Yang ini hapus dulu Miss. Hapus Namanya dulu. mau sama. Iya. Ya udah, biar kalau enak aja. sama hapus dulu Hapus di settings. Ke bawah langsung. Nah, delete. Nah, ini. Bismillah. Ya. Tab. Oke, sip. Oke. Bikin baru. Ya. Oke, sambil nunggu Nael ada pertanyaan tentang tadi validators if else-nya apakah ada yang puyeng? Itu kita ada dua kondisi teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya di sini validatorsnya itu kita bikin dua kondisi. Misalkan nih, coba lihat yang bagian validate full name. Itu kita di if-nya itu dua kondisi teman-teman. Jadi membandingkan dua. Kalau or itu apa artinya? Atau artinya apa?
Kalau di tabel kebenaran, kan waktu itu udah pernah diajarin tabel kebenaran. Miss, ini aku mulai git ini terang. Git ini git Kan ini udah berarti git remote git remote dulu. ya, git remote Add. ya, add origin, paste link repo-nya. Hmm. Nah, sip. Nah. Git add commit. Oke, ada spidol nggak sambil nunggu? Boleh mintol. Git commit apa, Miss? Git commit, inisial commit berarti dari awal banget nih. Iya. Inisial Commit. commit. Ini nih. Inisial tuh gimana? Ini. Bener, tapi dia M harusnya. Oh iya lupa. Iya, terus baru string. Nah, sip. Kemarin langsung dihapus ya? Ini enter, Miss. Ya. Nah, kemudian push. Makasih. Git push. Tampil kebenaran. Kebenaran artinya apa? Kebenaran arti bahasa Inggris apa kebenaran? Miss, Truthful. ini nggak dijadiin master dulu. Master langsung. Langsung master. Ya. Enter. Udah itu mah bisa itu. Ya. Dan oke, Coba thank you. di restart. Sip, dah. Oke, thank you, Miss. Alright. Logonya gimana, En? Gini. Kalau mau menghasilkan satu itu true, 0 itu false. Kalau mau menghasilkan true, kalau N harus apa? Y, X, dan Y. Kalau mau menghasilkan true, berarti 1 nih. Kalau mau menghasilkan 1, berarti X dan Y untuk operator N harus apa? Hah? Gini. N syaratnya semua harus benar. 1. Gini ya. Or. Logonya. Nih. Gini ya. Aku tuh nyebutnya Devis. Or. X, Y, Z. Syaratnya adalah salah satu, at least salah satu benar gitu. Kalau or, berarti gimana? Kalau mau menghasilkan 1 1 0 bisa, 0 1 bisa, ya nggak? Kalau mau menghasilkan 0 0. Kalau salah semua dia nggak bakal benar, artinya 0. Kalau ini 1 1 bisa, ya kan? Ya nggak? Kalau 0 1 nggak bisa, karena kalau N itu dia syaratnya dua-duanya harus benar atau semuanya kondisi harus benar. Kalau or, at least salah satu. Kalian misalkan or itu punya kondisi 3, di situ kan kita bikinnya 2 semua ya nggak? Coba kita bayangin kita punya kondisi or itu 3 kondisi. Misalkan